Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam budi luhur. Ketemu lagi dengan saya, Reza Budi Perkasa, di video perkuliahan mata kuliah teori bahasa dan otomata pertemuan ke-11 yang akan membahas tentang konteks free grammar ya. Kalau kita kan selama ini sudah belajar tentang regular grammar ya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke hierarki yang lebih tinggi, yaitu tentang konteks free grammar ya. Jadi apa perbedaan dari CFG dan RG? CFG itu maksudnya konteks free grammar, RG itu adalah regular grammar ya. Kalau pada RG itu akan terdapat pembatasan pada hasil produksinya, yaitu ruas kanalnya ya. Maka pada CFG itu tidak ada batasnya, jadi lebih bebas dibandingkan dengan RG ya. Nah, batasan pada CFG itu dia hanya pada ruas kirinya saja ya, yaitu harus berupa sebuah simbol non terminal ya. Jadi tidak boleh lebih dari satu simbol non terminal ataupun campuran dari simbol non terminal dan simbol terminal ya. Sedangkan kemudian pada RG ya, bagian yang belum diturunkan itu akan selalu terjadi pada suatu ujung. Sedangkan pada CFG itu bisa saja terdapat lebih banyak bagian yang belum diturunkan, karena bisa jadi simbol non terminalnya ada di tengah-tengah ya. Tidak mesti di kiri, tidak mesti di kanan ya. Bisa jadi di tengah-tengah ya. Nah, ketika penurunan tersebut telah lengkap, maka semua bagian yang belum ditentukan tersebut akan diganti oleh string dari himpunan simbol terminalnya, yaitu alfabetnya ya. Nah, sebuah CFG itu bisa disederhanakan ya menggunakan beberapa teknik ya. Tujuan dari penyederhanaan ini adalah untuk melakukan pembatasan ya, yaitu dia tidak akan menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan. Jadi pohon penurunannya seperti minggu kemarin ya, itu dia tidak akan kompleks ya dengan melakukan penyederhanaan ini ya. Kemudian tujuan yang kedua adalah tidak akan menghasilkan aturan produksi yang tidak berarti ya. Maksudnya adalah aturan produksi yang tidak bisa digunakan ya. Jadi dia bisa dibuang ya. Oleh karena itu cukup gunakan saja aturan produksi yang penting-penting saja ya. Nah, tekniknya ada 3. Yang pertama, penghilangan produksi useless ya. Kemudian ada penghilangan produksi unit dan penghilangan produksi epsilon atau kosong ya. Yang kita bahas dulu adalah penghilangan produksi useless ya. Produksi useless itu maksudnya adalah ada 2 definisi. Yang pertama, produksi yang memuat simbol non terminal yang tidak akan memiliki penurunan yang menghasilkan simbol terminal ya. Atau yang kedua juga bisa diartikan sebagai produksi yang tidak akan pernah tercapai dengan penurunan apapun, sehingga produksi tersebut akan berlebihan atau redundan ya. Nah, penghilangannya cukup dilakukan dengan menghapus produksi tersebut dari aturan produksi ya, seperti itu, penghilangan produksi useless. Nah, contoh soalnya seperti ini ya. Misalnya saya ada aturan produksi S menghasilkan A kecil S kemudian A, atau A besar BD, B-nya kecil lalu D kecil, atau B besar D kecil E kecil. Kemudian A besar menghasilkan ada, di mana A yang pertama itu besar, kemudian B menghasilkan triple B besar atau A kecil saja ya. Kemudian kita diminta hilangkan produksi useless-nya. Seperti apa? Nah, seperti ini ya. Kalau dari aturan produksi ini bisa kita lihat bahwa A besar itu dia tidak akan memiliki penurunan menghasilkan simbol terminal apapun ya. Maksudnya dia tidak akan berhenti ya. Makanya kita bisa hapus ya. Sehingga A menghasilkan ADA dan S menghasilkan ABD itu bisa kita hapus ya, karena dia memuat A ya. Sehingga hasil penyederhanaannya adalah S menghasilkan ASA atau BDE, kemudian B menghasilkan BBB atau A kecil ya, bukan A besar. Seperti itu. Kemudian contoh soal yang kedua, misalnya saya punya aturan produksi lagi, S menghasilkan A besar A kecil atau B besar, kemudian A menghasilkan A kecil B kecil atau D besar, kemudian B menghasilkan B kecil atau E besar ya, kemudian C menghasilkan BB kecil, kemudian E itu menghasilkan A kecil, E besar, A kecil ya, seperti itu. Caranya bagaimana? Di sini kita bisa lihat bahwa A menghasilkan D ya, D itu dia tidak memiliki penurunan apapun ya, maka bisa kita hapus. Kemudian B itu juga B menghasilkan E juga tidak akan menghasilkan simbol terminal ya, karena E menghasilkan AEA nya itu dia tidak akan pernah berhenti, makanya bisa kita hapus. Kemudian
C masukkan B kecil, itu tidak pernah kita turunkan C ya. Makanya C masukkan BB itu kita bisa hapus ya dengan aman, karena dia C itu dia ibaratnya anak dari mana, ibaratnya kan siapa yang melahirkan C itu ya. Makanya bisa kita hapus, kemudian hasil penyederhanaannya menjadi S masukkan A besar A kecil atau B ya. Kemudian A masukkan AB kecil, lalu B masukkan B kecil ya. Jadi aturan produksinya dari 5 ini ya dihapus, disederhanakan hanya menjadi 3 aturan produksi saja ya, seperti itu. Lalu penghilangan produksi unit. Nah, penghilangan produksi unit ini artinya adalah produksi yang ruas kiri dan kanannya dia hanya memiliki satu simbol non-terminal saja ya. Misalnya A besar masukkan B besar dan C besar masukkan D besar. Jadi simbol terminal di ruas non-terminal di ruas kirinya dan juga simbol non-terminal di ruas kanannya itu masing-masing berjumlah 1 ya. Itu artinya apa? Itu adalah produksi unit ya. Nah, ini akan menyebabkan grammar memiliki kerumitan ya, dikarenakan produksi unit ini ya, sehingga bisa dilakukan dengan melakukan penggantian atau produksi unit bersangkutan ya, seperti itu. Nah, contoh soalnya seperti ini ya, S masukkan SB, kemudian S masukkan C besar, C masukkan D besar, lalu C masukkan EF ya, kemudian D masukkan DD. Nah, seperti itu, D kecil ya. Nah, cara menghilangkan produksi unitnya bagaimana ya? Di sini ada 2 produksi unit ya. Yang kita bahas pertama kali adalah C masukkan D dulu ya. C masukkan D itu kita lihat di ruas kanannya adalah D ya. Di sini D-nya masukkan D kecil. Maka C masukkan D besarnya kita ganti menjadi C masukkan D kecil ya. Kemudian karena C masukkan D kecil dan juga C masukkan EF kecil ya, maka S masukkan C-nya kita ganti menjadi S masukkan DD atau EF ya. Maka jadinya seperti ini ya, tidak ada lagi simbol non terminal tunggal di sebelah kanan ya. Mungkin ada yang tanya, Pak, kalau misalnya simbol di sebelah kanan itu simbol non terminal yang tunggal, itu unit atau bukan? Bukan, itu bukan unit ya. Itu sudah merupakan aturan produksi yang baku ya. Tapi kalau misalnya S masukkan C besar, lalu C masukkan D besar, itu merupakan produksi unit. Jadi kalau misalnya huruf kapital tunggal, itu sudah pasti produksi unit. Tapi kalau huruf kecil tunggal, itu bukan produksi unit ya. Jadi jangan ketipu, seperti itu. Kemudian ada penghilangan produksi epsilon ya. Produksi epsilon ini sesuai namanya adalah produksi yang tidak memastikan apapun ya. Jadi ruas kanannya adalah epsilon ya. Penghilangannya dapat dilakukan dengan melakukan penggantian produksi ya, yang membuat simbol non terminal yang menggunakan epsilon atau produksi yang nullable, dan juga menghapus simbol non terminal tersebut pada aturan produksi jika produksi epsilon tersebut merupakan satu-satunya produksi simbol tersebut ya. Tapi penghilangan tersebut tidak boleh dilakukan sembarangan. Ya, dulu simbol awalnya apa ya. Kalau simbol awal yang menggunakan epsilon ya, itu tidak boleh dihapus ya, karena tidak ada lagi yang bisa menggunakan simbol awal tersebut, maka epsilon tersebut harus dipertahankan ya. Begitu pula pada produksi lainnya yang melibatkan simbol awal tersebut ya. Contoh soalnya misalnya S masukkan A besar B kecil atau C besar D kecil, kemudian A masukkan D kecil, lalu C masukkan epsilon ya. Nah, kita akan menghilangkan epsilonnya bagaimana ya. Nah, untuk menghapus aturan epsilon ini, dia tidak serta-merta menghapus C masukkan epsilon saja ya, tapi C yang terkena dampaknya pun harus ikut dihapus ya. Kalau tidak akan menjadi useless ya. Sehingga hasil penyederhanaannya adalah S masukkan A besar B kecil atau D kecil ya. Jadi C-nya sudah kita hapus, kemudian A masukkan D kecil ya. Hanya 2 itu saja, dari 3 itu menjadi 2 ya. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita punya konteks free grammar ya, kemudian kita diminta hanya menyederhanakannya saja ya. Bagaimanakah urutannya ya? Maka urutannya adalah kebalikan dari apa yang kita jelaskan. Jadi produksi epsilonnya dulu, kemudian produksi unit, baru produksi uselessnya ya, kita hapus ya. Jadi urutannya kebalikannya ya. Nah, contohnya bagaimana? Saya kasih slide yang lain ya. Nah, misalnya seperti ini ya, ini contohnya.
Misalnya saya punya aturan produksi S menghasilkan A besar atau C atau BD kecil. Kemudian A menghasilkan B besar B kecil atau epsilon. Kemudian B menghasilkan AB besar atau D kecil. Kemudian C menghasilkan DE kecil. Ya. Hanya diminta sederhanakan saja. Kita tidak tahu metodenya apa. Maka ini diasumsikan kita harus menggunakan 3 metode tadi ya, secara berurutan. Ingat urutannya adalah epsilon, lalu unit, baru kemudian useless ya, seperti itu urutannya. Jadi untuk produksi epsilon yang bisa kita hilangkan adalah A menghasilkan epsilon ya. Kemudian yang bisa kita ganti adalah S menghasilkan AA besar ya. Nah, S menghasilkan AA besar ini bisa kita ganti menjadi S menghasilkan A besar saja atau AA itu tadi, AA besar itu tadi. Kenapa? Itu tadi ya. Kenapa kok jadinya 2? Ada 2 di ruas kanannya. Karena apa? A itu memiliki aturan produksi lain, yaitu A menghasilkan B besar B kecil ya. Walaupun epsilon sudah kita hapus, tapi tidak serta-merta kita menghapus kedua A-nya ya, tidak ya. Kemudian B menghasilkan AB juga bisa kita ganti menjadi B menghasilkan B besar atau AB ya, AB besar ya. Sehingga hasil penyandaran sementaranya adalah S menghasilkan A besar atau AA besar atau C besar atau BD kecil ya. Kemudian A menghasilkan B besar B kecil. Kemudian B menghasilkan B besar atau AB besar atau D. Kemudian C menghasilkan DE. Nah, seperti itu. Itu penyandaran sementaranya. Jadi belum selesai. Ini baru tahap pertama. Kemudian unit. Tahap kedua adalah unit ya. Kemudian S menghasilkan A itu ya, itu juga unit ya. Maka S menghasilkan A itu bisa kita ganti menjadi S menghasilkan B besar B kecil, karena A tersebut menghasilkan B besar B kecil ya. Kemudian S menghasilkan C-nya kita ganti menjadi S menghasilkan DE kecil, karena C besar itu akan menurunkan DE kecil ya. Kemudian B menghasilkan B besarnya itu akan kita hapus ya, karena B itu menurunkan dirinya sendiri ya, maka kita hapus saja. Sehingga hasil penyandaran sementaranya adalah S menghasilkan B besar B kecil atau AA besar atau DE kecil atau BD kecil. Kemudian A menghasilkan B besar B kecil ya. Kemudian B menghasilkan AB besar atau D, lalu C menghasilkan DE. Nah, seperti itu. Itu baru produksi unitnya. Untuk sementaranya seperti ini. Nah, tahap akhirnya adalah penghilangan produksi useless-nya ya. Untuk produksi useless harus diperhatikan yang dihilangkan dan yang terkena dampak penghilangannya ya. Yang bisa dihilangkan hanyalah C menghasilkan DE kecil ya. Karena di aturan produksi yang hasil penyandaran tadi ya, C-nya sudah kita ganti ya menjadi DE. Sehingga C-nya otomatis nggak ada lagi ya. Maka C menghasilkan DE-nya kita hapus ya. Nah, produksi yang kena dampaknya tidak ada ya. Kenapa tidak ada? Karena dia sudah tidak ada lagi simbol C-nya ya. Maka hasil penyandaran akhirnya adalah S menghasilkan B besar B kecil atau AA besar atau DE kecil atau BD kecil. Kemudian A menghasilkan B besar B kecil, lalu B menghasilkan AB atau D kecil ya, AB besar atau D kecil ya. Nah, inilah hasil penyandaran akhirnya. Jadi inilah yang siap kita gunakan di pohon penurunan seperti itu ya. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini cukup sekian ya. Maaf kalau misalnya saya terlalu cepat ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, silahkan tinggal. Saya Adi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.